Pacar pertama? Enggak juga dong. Pacar pribumi pertama iya. Pacar pribumi pertama iya. Pacar pertama tidak. Pacar pribumi pertama iya. Pacar pertama tidak. Katanya ini ada foto Ko Ernest lagi bawa Air Force One. Apa? Force One Z. oli samping. Masa? Ada. Kalau tuh difotoin sempet. Nggak ada dong. Ini mah jauh lah ini. Ini mah pas Sky lahir 2009. Kirain gua. Kok bisa sih? Ini lahirnya di Jakarta. Di Jakarta lahirannya. Nah, ini Sky juga. Iya, ini rumah mertua gua di Bandung. Di Bandung. Lu ngapa gitu sih kok udah? So asik banget. Ketika itu kan gue kerjanya di label ya, Ci? Iya. Anak-anak band kan begitu potongannya. Gue sebagai anak label Imo, beroperasi. Imo, bro. Imo, gokil nggak tuh? Ngasih. Ini sebelum Ini punya anak ya? Iya, ini tuh 2008 gue liburan bertiga sama bini gue sama yang orang itu? Bukan. Bukan dong. Sama adik gue bertiga ke Phuket. Phuket itu Thailand ya? Tiket AirAsia tuh yang murah-murah tuh, terus kita ke Thailand bertiga. Ih, sama Dika. Hanihap. Ini juga. Ini kayak honeymoon dah nih. Bali ini. Bali nih, kacamatanya honeymoon Bali. ex-friend banget ya. Yoi, last friend juga gini, last friend juga dong. Last friend. Gue pas honeymoon, enggak. Ini bukan honeymoon. Honeymoon rambut dia panjang, ini setelahnya berarti. Gue pas honeymoon bini gue mens. Oh, jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya? Iya, kayak gue bilang tuh kayak pesen somai pare semua pahit. Mencapsa dong. Dikecapin juga percuma. Tapi kan bagus buat kolesterol. Iya betul. Masih ada. Betul. Ini kayaknya nikah awal-awal nih. Kalau honeymoon rambut dia belum sependek itu. Kita tuh memang seneng banget ke Bali, jadi makanya sempet tinggal di Bali kan 3 tahun, iya, nyobain gitu, saking iya, sukanya panas. sama Bali gitu. Terus yang di Bali rumah sendiri apa gimana pas waktu itu? Ngontrak. Masih 3 tahun tuh gue 3 rumah gue kontrak beda-beda. Emang mau pindah-pindah. bertualang aja, pindah-pindah. Itu udah punya Sky ya? Udah, sambil bikin snow. Snow, kamu bikin bikinnya salju. di Canggu. Iya. Ini tempat ini salah satu tempat pacaran favorit gue nih sama dia nih. Ini di Selasar Sunario, kalau lo tahu nih, Selasar Art Space di Dago Pakar Bandung, di Dago atas. Nggak tahu Ci. Sekali-sekali harus ke sana, Ci. Enak banget tempatnya. Seru ya? Dia galeri seni sama coffee shop. Tapi percuma kalau sendiri kok. Maksudnya mau sama tim haha rame-rame ya? Iyalah sambil main Masa judi. sendiri ya kan, ajak lah terus. Kan tinggal di bib, Jangan ngajak-ngajak lagi ya. Kan tinggal di bib. Aduh anjing. Umur 5 tahun. Ini gue Snow TK. banget ya? Iya. Ini gue. Snow banget. Iya ya. Gue baru sadar ya. Snow banget kok. Iya ya. Ih, kayak lihat anak gue sendiri ya, aneh banget rasanya ya. Umur 5 tahun. Nah, sekolahan gue ini, TK YPK Wijaya, SD YPK Wijaya, SMP YPK Wijaya ini, bangkrut. Sekarang udah Iya, nggak ada. jadi interstudy. Kalau lu lihat deket Polres Jakarta Selatan tuh, yang kalau kawan-kawan kita narkoba kan di situ. Di seberangnya kan ada kampus interstudy. Itu tadinya sekolahan gua. Oh, Sekolah bangkrut. Bangkrut terus Aneh lu. Masa lu kapan terakhir kali lu tahu ada sekolah bangkrut? Aneh kan? nggak ada sih. Iya, ini sekolahan gua bangkrut. Dari TK sampai SMP, YPK Wijaya, Jalan Wijaya tuh. Oh iya, tahu. Dulu almarhum Glenn Fredly sekolahnya di situ juga. Alumni paling terkenal. Ya. Berat tengah. Ini kapan? Aduh anjay. Ini foto pas SMA pas apa? Ijazah SMA. Jadi penampakan gua ketika SMA kira-kira beginilah. Kenapa nggak senyum? Kayaknya orang foto ijazah nggak senyum ya, Ci.
Ada yang senyum. Yang senyum tipis kayak gitu doang. Karena gue nggak suka SMA gue. Masih ada tapi sampai sekarang. Masih. Suka. Menurut lu aneh gak sih orang nggak suka sama SMA-nya? Iya. Karena kan orang kan SMA itu kan masa-masa yang selalu diromantisasi kan. Kayak aduh gila gue indah bang. SMA gue nggak indah sama sekali lu. Karena menurut gue sekolah gue parah. Parahnya ya fasilitasnya payah, nggak mendukung kreativitas murid. Kayak gitu-gitu maksud gue, kebanyakan peraturan kayak gitu-gitu loh. Menurut gue sih nggak merasa SMA gue kayak masa-masa yang indah. Ya, biasa aja. Negeri kok, Swasta. Aduh anjir. SMA juga. Kagak ini kuliah. Kok kayak ini. gemuk ya kok? Iya tadi juga Masa foto SMA-nya lebih tembem. Ini SMA, ini kuliah ini gue. Oversize. Oh, no. Enggak. Kuliah rambut gue udah enggak gini. Ini SMA lagi main ke puncak sama teman-teman gue ini. Asik. Yeay. Habis, kok dikit doang. Kan mana yang pakai motor Alisa? Tapi gue pernah ganja nggak sengaja. Nggak Brownies sengaja. Iya. Lu pernah gue ceritain ya? Terus Kalau tahu brownies? Udah tahu ceritanya? Kan ada beritanya waktu itu brownies ganja. Apa? Beritanya gue makan brownies Bukan. ganja? Lagi marak siswa SMA jualan brownies ganja waktu itu di Bogor apa di mana gitu kalau Jadi gue udah kerja nih. Gue kerja di Kemang, rumah gue udah di Bintaro, di kontrakan gue di Bintaro. Gue pakai motor Kawasaki Athlete motor gue tuh. motornya aneh-aneh ya. Kagak lah, Force One biasa Kawasaki Athlete. Kawasaki Athlete keren tau, kayak ini belalang tempur. Gue kagak itu motor, orang bilang motor banci ya. Motor sok cowok tapi nggak ada koplingnya. Anyway, itu kan gue kuliah kerja di Kemang, rumah di Bintaro. Kira-kira 18 kilo kalau gue ukur. Bolak-balik tiap hari pakai motor tuh. Nah, suatu hari di kantor tempat kerja gue, kita lagi keluar dari kantor terus nongkrong kayak di tempat kafe gitu lah. Ada orang datang, salah satu teman gue datang bawa brownies. Apaan tuh apaan? Brownies ganja. Gue pikir bercanda. Mana bisa brownies diganjain? Kan gue kan tolol ya soal kayak gitu-gitu ya. Gue pikir bercanda dong, brownies aja, cuma dibilang brownies ganja. Ya udah gue makan, paling sepotong doang. Gue nggak terlalu suka juga brownies, cuman sopan santun aja kalau udah dibawain. Ya udah gue makan satu. Gue nggak tahu tuh. Pas pulang, kan gue nyetir motor kan. Kenapa badan gue mau melayang ya? Kayak rasanya tuh kayak, gue masih ingat banget, rasanya tuh kayak nyawa lu mau ninggalin badan lu tuh. Iya. Kayak, gitu. Bener, gue pegangan kenceng gini kan. Gitu. Wah, kenapa gue ya? Gue pikir namanya nggak pernah mikir aneh-aneh ya, gue pikir roh jahat gitu. Itu aneh sih. Itu pikiran aneh. Itu pikiran aneh. Pikiran aneh kok. Karena gue religius. Nggak pikir aneh-aneh. Jadi hal pertama yang gue lakukan adalah gue nepi, gue berdoa. Waduh. Karena gue nggak tahu gue kenapa. Lu bayangin orang lagi naik motor anteng-anteng tiba-tiba, badan gue meleng-leng. Wah ini setan nih. Lucu banget lagi. Nggak jadi kalian sama Gue pikir, doa. Lagi gitu setan. berdoa. Lucu banget. Gue pikir ini setan nih. Udah nih, terus berhenti, gue tepiin motor gue di pinggir jalan, terus gue duduk, gue doa, oke, gue jalan lagi. Mungkin Yesus lagi sibuk gitu kan. tetep. Akhirnya gue kalau pulang lewat Cipete. Dulu tuh Angga Sasongko tuh Visinema, sebelum Visinema kayak sekarang lah, dia ada di Jalan Cipete 7 tuh kantornya. Wah, kantornya Angga nih. Gue emang kenal Angga dari dulu karena gue di label dia suka bikin video klip kan. Gue lewat Cipete, kantornya Angga, berhenti dulu bentar. Gue mampir ke kantornya Angga, gue minta bikinin teh. Manalah saya tahu kafein itu membuat efek ganja semakin berkali-kali lipat. Kan saya tidak tahu, untung teh bukan kopi ya. Enggak, gue nggak enak badan banget, gue boleh minta teh nggak? Udah dikebik teh panas biasa gitu, pakai gula dikit, terus gue duduk, gue minum. Kenapa lu? Gue nggak tahu gue kenapa nih, gue numpang minum dulu ya, gue bilang. Udah gue minum. Udah enggak, gue cabut. Dan bener-bener minta teh doang gue. Teh, di jalan. Kok tambah parah. Kok makin naik. Kok makin melayang. Nepi lagi gue. Nelfon bapak gue. Minta doain. Mana tahu doa gue nggak mempan, doa bapak gue lebih manjur. Pak, aku nggak tahu aku kenapa nih Pak, boleh nggak Pak tolong doain, gue bilang gitu. Habis didoain bapak gue naik motor tuh. Habis doain bapak, udah gue jalan bawa motor pelan-pelan. Itu rasanya kayak gimana ya gambarinnya ya? Kayak hidup tapi nggak hidup, gimana kayak
Kayak badan lu tuh kayak nggak ada bobotnya gitu. Iya. Kayak mau melayang-melayang gitu. Gue bawa motor tuh ya, mungkin 10-20 kilo per jam kali, bener pelan, jalan pelan banget. Nyampe rumah, masalahnya belum selesai. Nyampe rumah, anak bini gue itu hari itu pas lagi di Bandung. Mei lagi main ke Bandung bawa Sky. Rumah kosong Sendiri, kan. Bete lah gue, bad trip tuh. Itu gue mau tidur ya. Itu salah satu pengalaman paling mengerikan sih buat gue. Mau tidur kan di kamar sendiri, rumah kosong. Ketika gue mau tidur, tiba-tiba gue baru ngerti tuh kenapa kalau seniman tuh ngeganja jadi imajinasinya. Karena ada sisi-sisi otak lo yang selama ini nggak pernah memori, yang udah nggak pernah lo akses, tiba-tiba kebuka lagi. Jadi dulu waktu gue kecil, salah satu pegawai waktu gue SD, pegawai toko nyokap gue berantem sama Akamsi. Berantem sama Akamsi. Malam-malam toko gue kan pakai rolling door, digeruduk masa toko gue di Telodong itu. Digeruduk, keluar lu Cina, gitu. Itu pengalaman salah satu, ya akhirnya nggak apa-apa sih, akhirnya nggak ada apa-apa. Cuman maksudnya itu pengalaman, salah satu pengalaman paling mengerikan. Saking mengerikannya itu udah gue umpetin itu, udah nggak gue inget-inget lagi. Ketika malam itu, yang bad trip itu, tiba-tiba pengalaman itu muncul, terus ketika gue mikir, itu beneran terjadi nggak ya? Apa itu hayalan gue doang ya gitu? Aneh banget rasanya, nggak enak banget. Nggak enak banget ngeganja tuh. Tapi bisa bikin mungkin karena nggak ya? kalau bareng, iya makanya mau imajinasi kalau bareng teman-teman mungkin seru-seru aja ya. Kalau sendiri gitu ngeri sih. Tadi lagi ngomongin apa sih? Jauh banget ini melencengnya. Tapi gue kalau yang berkendara sambil tolol gitu gue juga pernah. Ya, sengaja juga? Enggak, emang kan Aci minum emang kan. Tolol. Oh iya. Minum mabuk. Oh bahaya dong Ci. Enggak. Maksudnya kan tapi nggak sampai mabok yang parah banget gitu. Karena Aci pernah sampai yang udah bener-bener udah nggak bisa ngapa-ngapain, dan gue sama temen gue gitu, gue nggak pernah nyetir gitu kalau mabok. Terus waktu itu udah nih tipsi gitu lah, maksudnya yang ya tipis-tipis iya, lah ya. Tipis-tipis lah sama temen gue lah ya. Terus habis itu dia sama cewek. Dia sama cewek. Lu nyetir? Enggak, gue berangkat sama temen gue nih tadinya. Terus tiba-tiba ada cewek nih bawa mobil, dateng nyamperin, mau minum juga katanya, temenin dong. Tadinya gue nggak mau minum, terus ya udah gue temenin dah, gue bilang gitu. Dia baru minum dikit udah teler. Ya udah akhirnya gue kan yang nginiin, maksudnya udah gitu ya, gue yang lu lumayan kuat ya Ci kalau minum? Lumayan. Mabok lah akhirnya kan. Nah temen gue nggak mabok nih, yang cowok ya kan? Yang cewek yang mabok. Cewek yang mabok. Akhirnya gue disuruh sama dia, Ci, lu bawa mobil dia ya. Oh ya, oke. Ci, lu bawa mobil dia ya. Oke, karena gue juga ngerasa, oh masih bisa nih nyetir mah ya kan. Karena dia mabok, dia bilang gitu. Oke, nggak apa-apa. Mana mobilnya? Dikasih unjuk kan sama tukang valetnya. Nih mobilnya Mercy, anjir. Mobilnya Mercy, gue langsung sadar. Anjir. Mercy apa Ci? Sedan? Mercy sedan. Yang ininya di sini kok. Ininya apa? Persnelingnya di sini? Di sini. Wah. Ini nggak ada. Bang, kata gue, bang, ininya mana bang? Gue belajar mobil dalam 5 menit anjing. Gue bilang, bang lu tega lu bang, lu nyuruh gue. Gue kira mobilnya Mazda. Harusnya temen lu yang cowok nyetir mobil itu. Lu nggak bisa juga, mobilnya dia manual. Oh, lu nggak bisa bawa manual. Iya kan, gue nggak bisa manual. Terus gue bilang, mobil lu, gue cuma salah gue sih, gue iyain karena gue pertanyaannya gini, mobil lu apa Matic? Iya Matic. Oke, gue okein langsung. Lain kali nanya mobil lu Matic, pakai gestur Ci. Matic gak? Di sini kata gue, ntar gue salah pencet ya. Kata kayak udah gitu sennya di sini kan, di sebelah. Kalau mobil Jepang kan di kanan kan sennya. Mobil Eropa di kiri. Mobil Eropa pasti di kiri kan. Iya, betul. Iya. Jadi kayak kagok banget itu. Pasti mau nyalain sen, nyalain wiper kan? Iya, kayak ini tombolnya banyak banget, anjir lah. Tapi akhirnya nyampe dengan selamat. Alhamdulillah. Gue bilang, bang, lu jangan ngebut. Gue bilang gitu, gue iniin dari belakang. Mana feel-nya beda kan sedan ininya. Moncongnya. Iya, terus kayak kok kagak ada suara apa-apa ya dari luar. Iya, kalau mobil mahal kedep ya. Iya, kedep banget. Kalau mobil mahal itu ada fitur noise cancellation ya, kayak headphone. Iya. Please, kata gue ya Allah. Enak banget ya buat ini menenangkan diri. Gue langsung sadar anjir.
Jadi buat yang mau sobernya cepat. Sober. Naik Sober versi. aja, Sober. sober aja. Sober. Karena berarti awal mula karir jadi stand up komedian itu jadi penyiar dulu kan? Ya, gua memang dulu kan doyan komedi ya. Maksudnya pertama tuh berangkatnya dari senang bokap gua waktu gua kecil tuh seneng nyetelin kaset-kaset lawak gitu. Gua seneng nonton film komedi sitkom gitu. Akhirnya akhirnya nge-MC acara SMA di sekolah tuh, nge-MC ngebanyol gitu, kuliah juga. Nah, pas ada lowongan penyiar, ya udah iseng nyoba aja gitu. Gue daftar penyiar tuh tahun 2001, gue inget tuh, berarti gue umur berapa tuh? 19. Daftar. Penyiar dulu apa kerja di label dulu? Label mah setelah lulus kuliah, Ci. Oh iya. Iya, penyiar tuh pas kuliah gue. Berarti di Bandung? Di Bandung, umur 19 gue siaran. Nah, salah satu ilmu yang menarik buat gue selain public speaking ya, siaran itu melatih disiplin waktu. Makanya kalau kalian sekarang ketemu gue udah versi ketat waktu gini tuh salah satu dibentuknya tuh siaran. Karena lu kalau siaran, misal lu siaran jam 9, kan lu nggak bisa datang jam 9 lewat. Pokoknya begitu pergantian penyiar lu nggak ada, langsung denda, potong honor gitu. Ketat banget. Program director gue galak banget soal waktu. Akhirnya jadi ngelatih disiplin waktu. Jam 7 ya jam 7, jam 6 ya jam 6 gitu. Sebelum itu udah harus siap kayak gitu-gitu. Berarti stand up tuh setelah nikah? Stand up setelah nikah, stand up 2011. Kayak udah umur 2 tahun gue baru stand up. Gue lagi di Bandung, mertua gue masih old school banget, langganan koran. Tiba-tiba lagi baca-baca koran Kompas. Ada iklan satu halaman tuh. Suci, ada mukanya Radit, ada mukanya Panji, ada mukanya Om Indro gitu. Stand up komedi. Gue ketika itu cuma nonton, waktu itu masih zaman baru Russell Peters tuh lagi ngetop-ngetopnya tahun-tahun itu. Nonton YouTube doang stand up. Cuman gue dari dulu tuh selalu ngeliat stand up comedian sebagai profesi yang menakjubkan gitu. Lu kalau lihat orang ngeband kan ribuan penonton rame-rame. Ini sendiri pakai mic doang penontonnya ribuan tuh gimana ceritanya sih? Bingung gue. Kayak aneh ya. Takjub gue. Wah ini profesi gila banget. Makanya cobain gitu ya. Ternyata bekal gue public speaking siaran kepake banget sih. Iya. Suci 1 ya karena. Suci 1 juara 3. Tapi gue pernah dijebak. Dijebak sama IO awal-awal gue stand up tuh. Apa? Baru lulus Suci tuh. Ada IO ngubungin kan. Ini kayak gue belum sama Dipa, gue masih ngurus sendiri. Mas Andres, kita mau tour 5 kota. Kita mau openingnya stand up comedy. Nanti kita cafe to cafe. Terdengar seperti yang baik-baik saja bukan? Tidak terdengar seperti penawaran yang mengerikan bukan? Datanglah gue tuh. Kota pertama tuh kalau gue nggak salah Palembang. Datang set nyampe nginep ditaruh di Hotel Mercure, keren banget. Wah asik. Dapat rundown. Kenapa gue tampil jam 12:30 pagi ya? Aduh. Ada yang aneh nih. Masa gue stand up 12:30 pagi ya? Ternyata bukan cafe, night club. Night club kan sama cafe beda ya. Jadi ketika saya naik panggung, penontonnya sudah mabuk-mabuk semua. Rata-rata berumur 40-50 tahun ke atas. Harusnya lu pas naik dulu. Guanya ya. Jadi sama. Gua baru ngomong dikit turun. Itu stand up awal-awal lo bayangin lo. Wah gila. Aku pernah ngerasain kayak gitu. Yang disuruh turun pernah. Di Holy Wing Kelapa Gading. Waktu itu ada proyeknya Kemal Palevi, Bang Kemal. Terus dia ngajak teman-temannya. Semuanya digituin. Karena mabuk, karena banyak orang mabuk. Iya udah mabuk kok. Iya emang orang mabuk mah nggak bisa dikasih stand up. Ngapain? Udah mabuk, bukan yang baru masuk terus kita langsung ngibur, enggak. Orang Ini udah mabuk jangan dikasih stand up, dikasih air putih. Sama doa. Iya, sembur mukanya. Pak Ernest nih kalau kita lihat kan di antara kita dia yang paling sukses sudah pasti gitu untuk sekarang ya. Kan emang di bos kita. Iya. Gimana sih? Gitu kayak Pak Ernest bikin film juga Definisi beberapa kali. sukses itu apa, Pris? Filmnya Pak Ernest rata-rata sukses. Lu aja nggak nonton. Yang cek toko sebelah sampai ke sini kan ini semua. Kecuali yang itu teka-teki 3 ya kurang booming kemarin. Iya. Kalau yang lain mah semua pada tahu lah. Segala dibahas. Nah, menurut gue sukses bahagia tuh semuanya mindset sih menurut gue. Mindset. Maksudnya ya sekarang gue mungkin lu kalau ngelihat gue udah jauh lebih berkecukupan dibandingin era-era ketika gue tadi cerita awal-awal nikah gitu ya. Tapi gue ingat banget di era itu pun gue nggak pernah ngerasa gue kekurangan, ngerti nggak? Karena ya happy aja, bersyukur aja, happy aja gitu. Mindset sih menurut gue semuanya. Mari kita bersyukur.
Bersyukur guys. Ko Ernest ada mau yang disampaikan nggak buat teman-teman yang nonton atau anak-anak muda yang masih berjuang atau yang apanya itu? Apa? Bantuin. Yang apanya itu? Apa ya? Kalau kaitannya sama temenan sama nasib, ya gue percaya kalau apapun yang lagi kita jalanin tuh, walaupun kayak misalnya lagi masa-masa berat, dia mungkin biar lo nggak nyerah gitu, diinget aja kalau itu hanya sementara gitu. Nanti juga kalau lo bisa, maksudnya kan gue bukannya percaya sama konsep karma ya, tapi gue percaya kalau kita berbuat baik ya pasti nanti ujung-ujungnya baik juga gitu. Itulah. Ya nggak sih? Kayak apa yang lo tabur ya lo tuai itu gitu. Jadi ya kalau lo baik, lo berusaha berbuat baik, serius memanfaatkan kepercayaan yang dikasih ke lo ya, eventually ya lo pasti ya jalannya ya pasti oke lah gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke games tebak nasib. Yeah. Ini dia segmen yang kita tunggu-tunggu. Tebak nasib. Bareng Ernest. Coba. Pemanasan dulu. Coba. Ya. Jajal. Biar nggak ragu, jajal. Weh, Riz. Duluan, Ci. Coba. Lu dulu, kan lu anak baru di Hakor. Cepet. Tadi lu kok sebelum mukul potongannya jadi berapa nih? Takutnya nambah. Yang lain Dia bilang dulu nih. Potongan manajemen. Iya, yang lain 25 gara-gara kita pukul jadi 50 ntar. Kan mendingan kagak usah. Wakilin sini, wakilin. Oke nih, Nak. Jajal dulu biar pede. Ya. Begitu doang. Lagi. Potongan. Berasa ya? Itu baru pukulan anak MNU. Berasa ya? Pris, dia melayang. Ini mentang-mentang probation udah lewat enak. Ini tadi salah, orang gue pelan pertama kayak gitu. Nanti saya pelan. Gua nggak berani kok. Coba Ci. Latihan. Ayo pukul dong. Segitu ya? Segitulah. Oke. Maaf ya, Snow Sky. Gue jajal boleh gak? Biar adil dong, kan lu udah pada jajal mukul gua. Boleh kok. Gue bilang Kita juga nggak apa, perlu jawab Pris? pertanyaan deh, jajal-jajalan aja kita. Gue bilang juga apa, Menyenangkan Pris? sekali permainan ini. Ayo. Ini gue serius, gue gak pernah bercanda. Gue kalau urusan games gue kompetitif. Poin ya, counting. Tebak nasib pertama. Artis Hollywood yang mempunyai darah Indonesia. Christine Krug, Priyanka Chopra, atau Michelle Yeoh? Christine Krug. Kristen Krug. Jawaban Serius. adalah Christine Krug. Yeay. Kagak seru banget ya permainan. Ini ikutin gue doang. Oke, habis ini gue jawab terakhir. Ini yang dapat yang jawab pertama ya, berarti kok kalau gitu. Iya. Baru berlaku kan? Faktanya, jadi Christine Krug itu orang tuanya merupakan keturunan Indonesia Tionghoa. Cantik banget itu. Dia main Smallville kalau Ya, nggak salah. Smallville. Cakep Betul. banget. Lanjut, tebak nasib yang kedua. Artis Hollywood yang mempunyai alat pendeteksi hantu. Kim Kardashian, Gigi Hadid, atau Lady Gaga? Lady Gaga. Kim Taeyong. Gak ada di pilihannya. Di pilihannya nggak ada. Kim Kardashian. Gigi Hadid deh. Kardashian sih. Kardashian. Gigi Hadid apa Kim Kardashian lu? Kim. Lady Gaga deh gua. Gua Kim. Jawaban yang benar adalah Lady Gaga. Kenapa Lady Gaga? Ya, Lady Gaga punya pesonanya hantu. alat pendeteksi hantu seharga $50,000. Paling nyeleneh Pakai dia nggak sih? soalnya. Jadi Untuk mengusir hantu saat dia tampil di panggung karena dia penakut. Ya ampun. Tapi personanya gitu. Tapi menakut gimana? aneh. Tebak nasib selanjutnya. Salah satu dari mereka pernah mati suri. Denny Sumargo, Joe Taslim,
Reza Arab. Reza Arab. Reza Arab. Denny Sumargo. Oke, jawaban yang benar adalah Reza Arab. Kok kalian tahu sih? Kok dilihat dari mukanya? Orang yang udah balik dari alam baka. Gimana cara lu tahu orang pernah mati suri dilihat dari mukanya? Dia pernah cerita di podcast siapa Iya, gitu sering gue. lagi waktu masih kecil. Mati suri dia. Yes, faktanya dia tuh terlahir prematur, dulu hanya 7 bulan. Terus mengalami lemah jantung waktu dulu. Tapi dia mati suri itu pas umur 9 tahun ngelihat waktu dia kecil itu kok. Jadinya. Ceritanya dia waktu dia pas mati suri, Ngeliat dia ngeliat dia pas pas kecil. kecil. Bangun-bangun dia udah di kamar mayat. Iya, dia udah di kamarnya. Oh, udah bilang hampir divonis meninggal beneran Iya. ya? Wow. Lanjut. Buat Priska ya. Dia ceritanya di podcast Denny Sumargo kan, jadi gua nggak salah-salah amat dong. Enggak juga, dia di mana gitu. Lanjut, tebak nasib selanjutnya. Artis ini pernah kehilangan ART karena kasih THR kebanyakan. Sandra Dewi. Sandra Nagita Dewi. Belum. Sandra Dewi, Nagita Slavina atau Ria Ricis? Sandra Dewi. Sandra Dewi. Sandra Dewi. Jawaban yang benar adalah Sandra Dewi. Yeah. Jadi sang Kenapa dia Ikut-ikutan kebanyakan? doang lu. Kenapa dia kebanyakan ngasih THR-nya? Ya, dia bersyukur karena ART-nya itu sudah mengerjakan Pekerjaan dengan rumah baik. dengan baik. Terus ternyata pas dikasih ART-nya bilang ini udah lebih dari cukup. Jadi nggak balik-balik lagi untuk setahun. Ya ampun, benar juga. Mas Cucu juga telepon lagi. Oke, lanjut tebak nasib selanjutnya. Artis ini merupakan alumni arsitektur Universitas Indonesia. Samuel Rizal, Nicholas Saputra atau Kinan Pierce? Nicholas Saputra. Kinan Pierce. Oke, jawaban yang benar adalah Nicholas Saputra. Aduh. Udah dibuka. Belum dong. Belum, dia lagi ngatur posisi. Faktanya, Nicholas Saputra itu lulus pada tahun 2006 dari PTN Universitas Indonesia untuk meringankan beban orang tua. Seangkatan gak kok? Lulusnya tahun 96. 2006. 2006 lulus, berarti dia masuk mungkin sekitar 2000-2001 ya. Ya, tuaan gua dikit lah. Sebeda satu angkatan lah ya. Ya, kira-kira. Oke, karena seri jadi satu pertanyaan terakhir antara Friska dan Ko Ernest. Oke, Aci nggak usah berarti. Yes. Rebutan kita. Udah nggak dipukul kan, tapi jangan. Pukul lah pasti. Wah, masih anjir. Enggak. Oke, Enggak. Lu mukul siapapun yang kalah di sini ikut lu pukul. Boleh Oke. ya? Ya. tebak nasib yang terakhir. Akun artis paling banyak di follow di Instagram. Kendall Jenner, Selena Gomez atau Kylie Jenner? Aduh. Selena Gomez. Kendall Jenner deh gua, nggak tahu nih nebak doang nih. Kendall Jenner dah gua. Juga. Jawaban yang benar adalah Selena Gomez. Tuhan bersama bumi. Ayo Ci, 1, 2, 3. Oke, selamat Priska sebagai pemenang. Selamat Aci dan Priska, terima kasih selama ini sudah bergabung dengan Langsung dipecat. Minta nomornya ini Bang Patrick. Kan langsung nyebrang ya. Teman-teman terima kasih udah nonton. Ko Ernest terima kasih udah mau Thank you main sama semuanya. kita. Jangan lupa teman-teman yang pada subscribe, tolong ajak teman-temannya untuk subscribe karena kalau kalian subscribe semakin banyak dong yang nontonin kita juga. Haha, gitu bukan sih? Bukan. Semakin kalian subscribe, semakin reviewnya akan direkomend ke teman-temannya dia gitu. Oh iya. Jadi Buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih karena berkat itu kalian membantu kita untuk merekomendasikan konten ini ke teman-teman kalian. ya. Ya betul. Bener kan?
Terima kasih banyak ya. Yang belum subscribe juga boleh di-subscribe, di-share juga. Dan kalau misalkan ada mau nyuruh kita panggil bintang tamu siapa, kabarin ya di komen. Ramaikan kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Temenan Sama Nasi.